Kalau menurut saya Kak Hasan Basri ini tidak cocok sama sekali, tidak tepat untuk dihukum seumur hidup atau dihukum mati, tidak tepat. Kalau menurut saya yang tepat hukuman mati atau hukuman seumur hidup itu para koruptor, karena para koruptor ini merugikan banyak masyarakat. Waktunya dari atasan dimasukin sekian, uangnya sekian untuk pembangunan jalan, tapi dikorupsi, jadi jalannya nggak jadi, masih berantakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kuat iman, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini masih membahas tentang masalah carok di Madura ya, karena ini carok di Madura ini yang paling ramai ya di antara carok-carok yang lain ya, ini di Madura ya, karena mungkin antara 2 lawan 4 ya, antara 2 lawan 4 itu bisa menang seperti itu. Makanya carok di Madura ini sangat ramai sekali ya, sangat dibincangkan oleh semua netizen, bahkan ini mungkin se-Indonesia ya, karena ini tidak sewajarnya. Bahkan ada yang bilang seperti angling dharma seperti itu kan. Angling dharma itu biasanya bisa melawan beberapa orang, tapi angling dharma tersebut bisa menang seperti itu. Makanya ada yang bilang carok kali ini seperti angling dharma seperti itu. Tapi kalau menurut aku ini ya, meskipun Kak Hasan ini adalah, kalau menurut aku sendiri ya, termasuk gimana ya, kesulitan kalau saya ngomong bahasa Indonesia itu kesulitan, karena saya asli dari kecil tuh terbiasa ngomong Madura. Tapi kalau ngomong bahasa Madura nantinya yang lain takut tidak mengerti seperti itu. Tapi ditranslate sendiri lah ya, ditranslate sendiri ya. Menjabon gue lagi nikah carok i Madura nikah, meskipun saya menang dan saya kalah nikah, kedua pihak nikah pada coba. Saya nomor 1 karena mata orang, karena nafsu ya. Mata orang karena hawa nafsu kan tidak dibolehkan oleh agama Islam ya. Saya nomor 2 atina ake keluargana nikah sangat terharu pesan Kak Hasan nikah bakto ibabtah sareng polisi ini kan. Pesan Kak Hasan nikah karena sangat menyentuh hati seperti itu ya. Pesan ada nikah dia kakak angki nikah, kuda nitip anak sareng keluarga aku lagi, tolong sampean gimana jaga akin panjukan pesan dek yang bini nitip anak cek sampai kelopain sorong ngaji. Nah, nikah pesan-pesan nikah sangat menyentuh hati. Kelihatan bahwasanya Kak Hasan Basri nikah mempunyai penyesalan seperti itu. Makanya kenapa kedua nikah saya mati bareng saya menang nikah coba dia nikah pada apes, pada karena kan apes dia nikah.
menurutku lagi dan ki bener Kak Hasan itu menang. Di luar sana banyak orang yang bilang wow gawat Kak Hasan Busri gawat, seperti Angling Dharma seperti itu. Tapi tidak boleh untuk dibuat contoh, karena itu bukan sesuatu pekerjaan yang terpuji kalau menurut saya pribadi. Tapi semuanya itu ya punya hawa nafsu. Siapa yang nggak mau marah ya ketika orang itu dipukul duluan? Siapa yang nggak marah seperti itu? Siapa yang nggak emosi ketika orang tersebut dipukul duluan? Bahkan itu saya mendapatkan informasi dari teman-teman ya, Kak Hasan Busri itu pernah ditampar 2 kali. Sebelum itu maksudnya ya, sebelum kejadian itu pernah ditampar. Tapi Kak Hasan Busri tidak mau memperpanjangkan masalah, jadi mengalah saja seperti itu. Mungkin yang kedua kalinya beliau berpikir kalau seperti ini terus diinjak-injak saya seperti itu. Itu pakaian kan kita kalau lo pas itang-tang acarok dan ini mungkin ki bade ngalana lah kilo pate seberapa emosi seperti itu. Mungkin karena itang-tang acarok suruh mulai ngalah arek lah, disitulah emosional mulai naik, karena di situ juga ada dorongan-dorongan dari setan ya, lawan-lawan seperti itu. Nah, jadi wis kadung emosi tak bisa ditahan boleh, detik saling membunuh seperti itu. Ini saya harap ulama terdekat harus meredamkan masalah ini, harus dikasih masukan dari pihak lawan, dari pihak musuh, dari pihak korban yang terbunuh ya, karena ini ada 4 korban yang terbunuh. Mungkin kalau salah satunya bisa menerima, takutnya korban yang lain, keluarga dari korban yang lain tidak terima seperti itu. Makanya mudah-mudahan ulama terdekat di daerah Madura sana bisa memberi masukan, ngedemi takut ada seseorang, ada oknum semanas-manas sensor abelas dendam, dan itu bahaya, sangat bahaya. Ini sangat bahaya, bisa nih harus berdesa ngedemi dan saya kita kok nih ada orang yang tidak bertanggung jawab, senas-manasan darah dibalas bareng darah dibalas dengan darah. Itulah yang semanas-manas ya nikah tuh sana lebih rajah bareng saya ngelakoni, karena nikah setan, nikah kelakuan setan manas-manas ya nikah. Soalnya nikah kelakuan benih kelakuan saya bener, kelakuan saya tak bener nikah. Kamu kebaik karena pada sedemah-demah aja tidak ada korban lagi seperti itu ya. Nah nikah boleh ikutan kalau juga ninggal berita nikah Kak Hasan nikah pas rekena ivonis pembunuhan berencana nikah ikutan kalau nikah saya tak setuju nikah. Karena apa? Karena Kak Hasan Busri nikah tidak ada perencanaan, tidak ada karena tak andik rencana sematena nikah karena nafsu sesaat, karena emosional sesaat ya. Jadi tidak sempat berencana seperti ini seperti itu. Kalau menurut saya hukum membunuh
berencana itu saya orang awam ya, meskipun orang awam tapi saya ngerti seperti apa pembunuhan berencana itu seperti apa, seperti itu. Kalau menurut saya, setahu saya ya, pembunuhan berencana itu si korban ini yang meninggal ini tidak tahu, tidak mengerti bahwasanya kalau ada yang mau membunuh seperti itu. Seumpamanya Kak Hasan tanpa sepengetahuan Matanjar dan nikah apa itu rencana beberapa hari rencana seperti itu. Setelah matang apa itu kisah, setelah matang, setelah masak baru bertindak seperti itu. Ke dikima atau petang dari budi dan nikah saya kocak pembunuhan berencana. Dan nikah emosional sesaat nikah tentang karena mereka pada poron saling membunuh berarti ada mereka berencana nikah, ada pada sepakat saling membunuh nikah dan nikah mencangkok tak tepat pas diberi vonis hukuman berencana nggak cocok. Sebenarnya kalau menurut saya yang patut dihukum mati atau seumur hidup. Kak Hasan ini kan ketika divonis pembunuhan berencana ini kalau tidak dihukum seumur hidup, dihukum mati. Kalau menurut saya Kak Hasan Basri ini tidak cocok sama sekali, tidak tepat untuk dihukum seumur hidup atau dihukum mati, tidak tepat. Kalau menurut saya yang tepat hukuman mati atau hukuman seumur hidup itu para koruptor, karena para koruptor ini merugikan banyak masyarakat seperti itu. Tapi kenapa para koruptor ini masih seenaknya, mereka ini masih pokok ndak nikah, tak tahu sengaran aku para koruptor nikah karena mungkin karena banyak PC, mungkin karena banyak uang seperti itu. Para koruptor ini mungkin banyak uang karena hukum sekarang ini kebanyakan bisa diselesaikan dengan uang seperti itu. Makanya ada yang bilang hukum sekarang ini tajam ke bawah tumpul ke atas seperti itu, karena koruptor ini yang merugikan banyak masyarakat. Waktunya dari atasan dimasukin sekian, uangnya sekian untuk pembangunan jalan, tapi dikorupsi, jadi jalannya nggak jadi, masih berantakan seperti itu. Jadi banyak merugikan masyarakat. Ini patut untuk dihukum seberat-beratnya seperti itu kalau para koruptor ini seperti itu. Kalau Kak Hasan Basri ini karena emosional sesaat, bukan pembunuhan berencana ini, karena ditantang mau sama mau. Seandainya Kak Hasan yang kena seperti itu, apakah Matanjar akan divonis hukuman pembunuhan berencana? Apakah seperti itu? Tidak bisa, karena itu sama mau saling membunuh seperti itu ya ini mudah-mudahan lah, meskipun saya tidak setuju dengan keadaan Carok di Madura ini, tapi saya sangat memberikan apresiasi terhadap Kak Hasan Basri karena dia sekarang mengutarakan penyesalannya seperti itu. Kalau masalah menang antara 2 lawan 4 itu karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang pertama karena doa orang tuanya, yang kedua itu karena ketidaksombongannya seperti itu. Makanya ketika ada ini bisa dibuat contoh ya,
bisa dibuat contoh. Ketika itu orang yang punya sifat sombong, meskipun ilmunya setinggi apapun, dia seperti tong kosong nyaring bunyinya, seperti itu. Pasti dikalahkan. Orang sombong itu pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya. Seperti itu. Pasti dikalahkan karena kesombongannya. Karena sombong itu sifatnya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka ketika manusia itu meniru sifat setan. Seperti itu. Makanya ini bisa dibuat contoh. Ketika orang sombong itu pasti tidak ada apa-apanya, pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini Kak Hasan Busri ini ada pengacara, ya, ada pengacara yang membantunya untuk meringankan hukumannya. Ya, kalau membunuh itu ya harus dihukum, tapi janganlah kalau dihukum mati atau dihukum seumur hidup, janganlah, kasihan keluarganya, kasihan sekali keluarganya. Ya, kita kawal terus, kita suarakan terus untuk mendukung supaya tidak dihukum seumur hidup, ya, supaya diringankan hukumannya, ya. Kasihan, ya, kita kawal terus, ya. Sebenarnya saya tidak ingin, ya, ngomong masalah ini lagi karena tidak enak saya mendengar berita-berita seperti itu, berita katanya dihukum mati, dihukum seumur hidup. Saya nggak enak kalau nggak ngomong karena di hati ini kayaknya ada yang janggal seperti itu. Ini tidak bukan pembunuhan berencana, kenapa kok divonis pembunuhan berencana seperti itu? Kalau menurut saya sangat tidak tepat, ya. Oke lah, mudah-mudahan ya masih ada pengacaranya Kak Hasan Busri yang membantu untuk meringankan hukuman beliau. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.